Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Karena banyak banget pertanyaan di kolom komentar gua dan di DM Instagram gua tentang yang udah ngelakuin terapi tapi masih gagal juga, masih nggak ada perubahan, dan juga mungkin masih kurang waktunya, udah lama, udah sebulan 2 bulan masih gitu-gitu aja. Di sini gue bakal ngebahas kumpas tuntas semua yang kalian maksudnya apa kesalahan kalian itu karena nggak bangkit-bangkit. Itu menurut pengalaman pribadi gue, karena gue juga udah pernah ngalamin kegagalan selama 2 bulan. Waktu pertama kali gue daftar Gojek, seperti video sebelumnya gue udah ngejelasin, pertama kali gue daftar Gojek, dan yang keduanya juga ketika Corona mulai berada di Indonesia karena gue libur 2 bulan. Dan di sini gue bakal ngebahas saksin sampai akhir supaya kalian paham apa kesalahan dari kalian itu dan gimana cara menghindarinya. Tapi ingat, ini khusus yang udah melakukan terapi dan tidak ada perubahan. Jadi yang belum melakukan terapi ya lakuin dulu terapinya, baru melihat hasilnya seperti apa. Dan alhamdulillahirobbilalamin, di tanggal 29 Agustus 2020 gue mendapatkan 18 strip GoFood semua dengan uangnya Rp258.400. Gimana kalian itu? Kalian gimana? Terus di kolom komentar ada perubahan, masih ganggu juga. Makanya saksiin video ini sampai akhir supaya kalian paham apa penjelasan dari gua dan bisa diambil manfaat dan kebaikannya. Semoga aja ya. Langsung aja, berikut alasan kalian tuh kenapa masih ganggu juga. Yang pertama, on-beat kalian itu di rumah kalian atau di satu tempat saja. Contohnya begini, banyak bener penyakit driver di ini ya. Ketika bang gua udah on subuh nih, udah 2 minggu gua on subuh tapi gak ada perubahan. Kalian tuh merasa udah mengaktifkan aplikasi jam 5, dihidupin aplikasinya yang permuk dulu. Jadi aplikasi udah dihidupin tapi kalian tuh gak jalan, cuman di rumah tiduran, santai, ngopi, makan gorengan, makan makanan ringan lah, apa sambil main apa gimana. Ada di situ kesalahan besar, karena gue juga udah pernah ngerasain on beat di tempat tinggal gue sendiri, di rumah gue sendiri, maksudnya di kontrakan gue gitu. Kontrakan gue ini kawasannya bagus banget buat GoFood itu, karena sekelilingnya tuh deket pasar, deket kawasan ruko-ruko GoFood. Tapi gue tuh nggak pernah ngedapetin di dalam rumah itu. Pernah cuman sekali atau 2 kali itu aja, udah. Habis itu selebihnya enggak. Padahal gue dulu pernah on beat di dalam rumah itu sekitar 1-2 minggu, sampai jam 5 subuh sampai jam 12 siang sampai sore. Pernah gua waktu gua libur, gua jajal aja kan, gua onin aja gitu kan, iseng-iseng waktu gua gabut dulu, tapi nggak ada hasilnya. Nah itulah kalian itu kenapa salah satunya penyebab nggak bangkit-bangkit, karena kalian tuh on beatnya dalam rumah itu aja, karena sebelum penglaris nggak mau keluar rumah. Karena yang pertama gue saranin buat kalian itu, kalau lagi posisinya terapi akun ya, kalau lagi terapi akun itu pertama gue saranin jangan kalian itu berharap dapat orderan dulu, beneran. Karena dapat orderan itu geser dulu ke Tindayang, ke urutan nomor 3. Jadi jangan pernah berharap dapat orderan, karena kalau kalian keluar subuh-subuh terus berharap dapat orderan, sedangkan akun kalian itu lagi susah dapetin orderan, kalian bakal kecewa, ngeluh, dan bakal nggak mau keluar pagi lagi. Nah itu saran dari gua. Jadi apa sih tujuan terapi akun itu? Pertama, jadi buat memperbaiki jam kerja kita di sistem itu, supaya sistem mengetahui bahwa kita tuh prioritas di Gojek gitu kerjanya, dan juga memperpanjang jam on beat kita. Dan juga ya alhamdulillah kalau memang dapat orderan di pagi hari karena minimnya driver. Nah itu aja. Jadi jangan pernah mengharapi orderan dulu pertama. Ya memang kita ngebit cari orderan, cuman kalau untuk terapi itu gue saranin jangan berharap dulu dapat orderan pertamanya. Yang penting perbaiki dulu jam on beat kita selama sebulan itulah. Sebulan penuh tuh biar sistem tuh, biar algoritma sistem Gojek itu ngebaca akun gitu tuh memang bagus. Itu terus gitu terus maksud gua. Kalau kalian berharap dapat orderan, kalian bakal kecewa. Yang kedua nih, ngensel dengan berbagai macam alasan. Waduh, alasannya gua banyak banget di sekeliling gua sendiri pribadi ini. Udah sadar bahwa akun mereka tuh gagu gitu kan. Ketika bunyi aplikasinya dapat orderan, itu pasti langsung ngeluh. Ribuan kata buat mengeluh. Pertama, aduh bosen yang dapet, aduh jauh jaraknya, aduh ongkosnya nggak sesuai. Itu gua heran sama orang-orang begitu tuh, kenapa harus ada kata-kata mengeluh gitu loh. Padahal di posisi dia tuh gagu, dapat orderan, dikasih orderan rezeki, tapi banyak alasan buat nolaknya gitu. Buat kalian yang nggak suka, yang sering ngeluh masalah argo ya, gua kasih tahu nih,
terima aja, selesain aja gitu. Jangan mendelat, jangan dengerin bisik-bisikan setan. Harganya jauh, ini nggak cocok, nggak sesuai. Berpikir mas bro, kita ini tukang ojek, jadi jangan muluk-muluk deh, terima aja, selesain aja orderannya sebaik-baik mungkin. Gak usah merasa kita tuh bahwa kita ini adalah mempunyai jabatan tertinggi yang kalau barang diantar sama kita harus ongkosnya berlipat ganda. Jangan mikir kayak gitu deh. Selesain aja, selesain, jangan komplain, selesain. Kalau seandainya kalian itu nerima argo yang gak cocok dengan kilometer yang gak sesuai, kalian telepon customer service. Nah, kalian bahas tuh sama customer service. Wah, ini gimana, kilometer sekian kok bayaran saya segini. Nah, protes sudah. Gojek pasti punya datanya dan bisa menjawab pertanyaan kalian itu, customer service-nya. Telepon aja begitu, karena kawan juga gua udah pernah begitu. Kalau memang bener-bener argonya nggak sesuai, Gojek ada datanya, pasti nanti duitnya yang supaya sesuai ntar dikembaliin dengan Gojek. Coba begitu. Jadi saran gue, jangan pernah ragu buat nyesain orderan yang kalian dapat itu. Jangan ngeluh lah segala macam alasan ngeluh. Yang ketiga, kenali akun kalian itu. Biasanya nih yang gue rasain, ketika gagu itu susah ngedapetin yang kayak GoFood atau GoRed gitu kan. Cuman kalau ada GoSend atau GoShop atau GoMart itu cepet nyamber akun kita. Pasti kalian ada yang merasain seperti itu ya. Jadi ketika sekali masuk GoShop belanjanya gitu kan, belanjanya agak banyak gitu. Kalau gue udah tahu nih akun gue ini susah dapet GoFood atau GoRed. Nah jadi mudah itu GoShop sama GoSend. Jadi ketika pagi gue main di dalam pasar dan gue nyari GoSend atau GoShop. Bukan berarti kalau kita tuh dapat GoSend GoShop tuh akun kita bakal jadi seperti itu ya, enggak, salah itu. Karena gue dulu tuh akun gue tuh GoSend sama GoShop, tapi alhamdulillah masuknya GoFood terus. Karena yang pertama tujuan terapi itu biar kita tuh kebukti ada penilaian di akun kita per harinya, ada penilaian ratingnya, ada penyelesaian ordernya, dan ada segala macem lah. Yang penting jangan kosong per harinya, itu yang penting itu. Kalau akun kalian tuh udah enteng, udah jadi rating performanya, nah baru kalian tinggal nongkrong di spot-spot yang kalian mau. Apa kalian mau GoRide di terminal, mau GoFood dia di ruko-ruko yang banyak restonya. Itu saran dari gua. Yang keempat, pilih titik koordinat yang terdekat dengan resto. Kalau gua kan main GoFood, jadi pilih yang resto yang terdekat. Jadi gini, kenapa sih banyak orang-orang yang pakai tuyul tuh kadang lebih cepet dapetnya gitu kan? Karena titik mereka tuh bisa nempatkan titik sesuai di restonya. Nah jadi gue saranin begini, karena kalau kita lagi gagu itu, kalau kita jauh di restonya, kita tuh agak susah dapetinnya, agak susah nyambernya. Tapi kalau kita deket itu memang nggak langsung nyamber, mungkin banyak saingan juga. Tapi di sini memperkecil, maksudnya memperbesar kita mendapatkan orderan gitu. Jadi usahakan deketin titik koordinat kalian tuh, kalian nongkrongnya di resto-resto. Yang penting jangan ganggu kerja mereka yang di resto gitu kan. Atau kalau nggak boleh sama security-nya ya kalian chat tempat lain gitu kan. Masih banyak cara. Jadi gue saranin makin deket itu makin akurasi, makin mantep kalau kata gue ya. Itu pribadi gue, karena gue dulu seneng kalau gue masih gagu dulu, gue mending ngedeketin daripada ngejauh dari resto-restonya. Gue mending ngedeketin, ya siapa tahu aja memang rezeki gue. Itu cara usaha gue ketika akun gue gagu. Dan insya Allah semoga kalian berhasil semua ngelakuinnya. Jangan menyerah, tetap konsisten, karena jika ingin berpenghasilannya maksimal dengan konsisten, kalian juga harus bekerja maksimal secara konsisten. Mungkin itu aja pembahasan dari gua, semoga kalian memahaminya dan mengerti dan bermanfaat. Karena tujuan gua di sini bukan untuk cuman pamer atau ngebacot doang, karena gua berusaha untuk menjadi driver yang bermanfaat bagi driver-driver yang lainnya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.